Iya, itu gendut ya. Ya badannya gendut kayak bola. Makin hari makin gendut aja. Ya nih, bikin malu aja. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Tiara, lihat Sandi penguasa bilang, senjat banget. Ya tuh, mending kita pergi ambilin aja. Tapi harus diam-diam. Iya, nanti orang lain ingat lagi. Ayo, ayo. Sebenarnya ya, nggak usah aku sendiri aja, nggak usah kok. Nanti kamu kenapa-napa, kita cuma aja. Sudah, aku ikut. Ya. Ara kantin yuk. Ayo. Kamu kantin nggak? Wanita hati di sana aja yuk. Apa sih kerennya? Nunggu di kesennya. Gemuk banget deh. Iya, dan tadi belum beres juga. Gak berguna banget sih jadi orang. Bikin orang kesel aja. Lihat tuh sendirian terus, nggak ada yang teman sama dia, pendiam banget, bikin bosan aja. Lihat tuh, kalau lihat orang lain agak memalukan sih. Ya, kelompok. Lihat tuh, berarti gua aja nggak bisa, dasar kelompok.
maaf ya Sabila. Aku udah jahat sama kamu, ngatain kamu dan ngetawain kamu. Aku minta maaf ya, aku malu sama diriku sendiri. Maafin aku juga, aku yang nulis tulisan jahat itu tadi. Sekali lagi maafin aku. Salah, yang nanti yang tegas bila pukul kamu. Aku minta maaf ya. Maafin ya Sabila. Bila mereka semuanya udah sadar kok. Kamu mau nggak maafin mereka? Iya, aku udah maafin mereka kok. Dan dia nggak bakalan diulangi lagi. Mulai sekarang kita berteman lagi. Mulai dari sekarang kita akan jagain kamu. Sabila tuh. Belum bersabila yuk. Ayo, gas ke. Ayo. Ayo kita belum tarik yuk. Ayo. Ayo kita ke bareng ya. Sabila, kerjain bareng yuk. Nanti aku jajanin deh sebagian Cina. Iya nih, atau kamu mau ke perpus kita temanin. Sekalian ajarin aku matematika, aku gak ngerti nih. Mending kita ke taman aja. Di sana spotnya bagus loh. Ya, kita ke taman aja yuk. Udah ke taman aja. Iya, ayo. 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 Yuk. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya, kepentingan yang melebihi logika. Abadi untuk selamanya. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Cerita ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu yang pertama, kata-kata dan perbuatan punya dampak besar. Segala sesuatu yang kita ucapkan atau perbuat, meski menurut kita hanya bercanda, bisa sangat melukai hati dan perasaan orang lain, bahkan bisa membuat orang itu merasa tidak berharga, takut, dan kesepian. Yang kedua, setiap orang berhak berubah, tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang tadinya jahat, suka mengejek dan menyakiti orang lain, bisa berubah menjadi orang yang baik, peduli, dan bertanggung jawab asalkan dia sadar akan kesalahannya dan mau meminta maaf dengan tulus. Ketiga, memaafkan bukan berarti kita kalah atau lemah, tapi justru menunjukkan hati yang besar, sabar, dan mulia. Sifat pemaaf mampu mengubah rasa benci, sakit hati, dan dendam menjadi kasih sayang serta persahabatan yang jauh lebih kuat dan indah dari sebelumnya. Yang keempat,
nilai persahabatan sejati, teman yang baik adalah teman yang mau saling menghargai, saling menjaga, dan saling melindungi, bukan teman yang saling merendahkan atau mengejek. Adapun pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini, kita diajarkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata. Jangan pernah mengejek fisik, kekurangan, atau kelemahan orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang punya perasaan dan punya hati yang bisa sakit. Apa yang menurutmu lucu, belum tentu lucu bagi orang lain. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jika kita sudah berbuat salah, menyakiti atau menyakiti hati orang lain, jangan gengsi untuk meminta maaf. Mengakui kesalahan adalah tanda kedewasaan dan kebesaran jiwa. Belajar memaafkan dengan tulus. Jika kita disakiti orang lain, belajarlah untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Karena dengan memaafkan, kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tapi juga membuat hati kita sendiri menjadi tenang dan bahagia. Hargai perbedaan. Setiap manusia itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama persis. Kita harus menerima teman apa adanya, tidak membeda-bedakan, dan mau berteman dengan siapa saja tanpa melihat fisik atau penampilan luarnya saja. Jadilah pembela kebenaran, seperti Kalisa dan Ara. Jika melihat ada teman yang diganggu atau dijahati orang lain, jangan diam saja atau ikut menertawakan. Beranilah menegur dan membela teman yang sedang disakiti.